Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga yang bahagia yang diambil dari Mazmur 128. Keluarga bahagia seringkali menjadi sebuah mimpi yang tidak kunjung terrealisasi. Ada orang yang berkata keluarga bahagia itu hanya ada dalam seminar-seminar atau dalam tayangan-tayangan keluarga yang bahagia atau di dalam sinetron. Sikap ini bisa kita pahami karena mungkin ada banyak orang yang melihat lebih banyak keluarga yang tidak bahagia dibanding keluarga yang bahagia. Dan mungkin juga dipicu karena kaburnya tentang definisi keluarga yang bahagia. Ada orang yang mengira bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang utuh, yang memiliki secara kuantitas, ada orang tua, ada anak-anak. Atau juga ada orang yang berkata keluarga bahagia itu ketika memiliki segalanya dalam kehidupan. Lalu bagaimana pemazmur menggambarkan sebuah keluarga bahagia? Malam hari ini kita hanya belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Mazmur 128, berkat atas rumah tangga, nyajian ziarah. Ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ayat ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga adalah orang-orang yang seharusnya takut akan Tuhan. Jadi penekanan ayat ini adalah setiap orang yang takut akan Tuhan. Bisa jadi dalam anggota keluarga Kristen hanya orang-orang tertentu yang takut akan Tuhan. Mungkin ibunya, mungkin ayahnya saja, mungkin anak-anaknya saja, atau hanya kedua orang tuanya saja. Jadi tuntutan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia adalah tuntutan bagi setiap anggota keluarga. Bukan hanya suami sebagai pemimpin, bukan hanya ibu, bukan hanya anak-anak atau lainnya. Tetapi ayat ini menegaskan berbahagialah setiap orang. Pertanyaannya bagi kita semua, mengapa orang yang takut akan Tuhan dan menuruti setiap jalan yang ditunjukkan Tuhan menjadi orang yang berbahagia? Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang berumah tangga, orang itu takut akan Tuhan, dalam segala kehidupannya berserah kepada Tuhan, menuruti jalan-jalannya Tuhan. Itu pun juga yang akan dilakukan dalam setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, dan apapun yang dilakukan. Ketika orang yang takut akan Tuhan dan ditunjukkan dalam karya dan kehidupannya, bukankah persoalan lebih sedikit menghampiri orang tersebut daripada orang yang tidak takut akan Tuhan? Kita percaya semua orang mengalami persoalan pergumulan, mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi bukankah orang yang takut akan Tuhan, Tuhan yang akan menunjukkan jalan kepadanya? Dan ketika orang itu, kita semua menuruti jalan Tuhan, bukankah Tuhan akan menolong kita untuk berjalan dan menunjukkan jalan yang tepat, sehingga ujung perjalanan kita adalah ujung perjalanan kebahagiaan? Orang yang takut akan Tuhan pasti juga takut akan melukai hatinya Tuhan. Ketika dia berkarya, dia bekerja, dia melayani sesuai, dia rindu sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Di ayat yang kedua, bayangkan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Ketika orang ini bekerja, dia memakan hasil jerih payahnya yang luar biasa. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ketika istrinya menjadi pokok pohon anggur di dalam rumahnya sendiri, bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kenikmatan, ada sebuah kegairahan. Kebahagiaan seorang suami bukan seberapa banyak yang ia bisa bawa pulang, tetapi lebih daripada itu, seberapa besar sambutan seorang istri yang di dalam rumah, yang ketika menyambut suaminya pulang dari pekerjaan, dari pelayanan, dengan kepenuhan kegairahan. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan dan membanggakan? Ketika suaminya pulang dengan membawa segala sesuatu berkat dengan kejujuran, bukankah itu juga menjadi kebahagiaan seorang istri? Ketika mungkin suami bisa menyisihkan berkat untuk memberi hadiah atau memberi oleh-oleh kepada istrinya yang ada di rumah dan kepada anak-anaknya, bukankah itu sebuah kebahagiaan? Bukan seberapa besar, tetapi kepedulian, kasih dan perhatian yang diberikan suami maupun sambutan daripada istri tadi. Dan ketika suami pulang bertemu dengan anak-anak, ada
sukacita, dia meninggalkan handphonenya, dia meninggalkan pekerjaan di kantornya untuk memiliki waktu bermain bersama dengan anak dan bercengkrama dengan istri. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Takut akan Tuhan adalah sebuah hubungan. Ketika hubungan saya dan kita semua kepada Allah memiliki hubungan yang sangat intim dan erat, kita pasti menunjukkan hormat, ketakutan kita yang benar kepadanya. Dan itu yang juga membuat saya dan Bapak Saudara dalam rumah tangga, di dalam sebuah keluarga, kita memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Dan ketika anak-anak dikatakan menjadi pohon tunas pohon zaitun di sekeliling meja, bukankah ini sebuah perkara yang luar biasa? Ketika anak-anak menjadi harapan, menjadi kebanggaan orang tua, mereka seperti tunas zaitun yang disebutkan di ayat ini. Sesungguhnya demikianlah di ayat yang keempat, akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Pertanyaan penting bagi kita semua, apakah kita sudah memulai kehidupan ini dengan tepat? Ketika firman Tuhan berkarya dalam hidup kita, menimbulkan rasa takut yang benar, yaitu sebuah penghormatan kepada Tuhan, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memperoleh kehidupan yang berbahagia. Bukan karena apa yang kita miliki saja, tetapi lebih daripada itu, hubungan bersama dengan Allah dan dengan sesama. Dalam konteks ini adalah kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada orang tua. Mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau suami atau istri saya atau anak saya tidak takut akan Tuhan, belum percaya kepada Kristus? Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, dimulai daripada kehidupan kita secara pribadi. Kalau mungkin ada anggota keluarga yang belum percaya atau tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan, mulailah terlebih dahulu hidup dan diri kita yang berubah untuk hormat kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau dan kebenaran firman-Mu menolong kami, bahwa ketika kami sebagai pribadi menunjukkan rasa hormat dan takut akan Engkau, yang juga akan berdampak kepada keluarga kami. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang di dalam keluarganya belum percaya kepadamu atau tidak menunjukkan rasa hormat kepadamu, biarlah setiap kami yang ada di tengah-tengah keluarga sungguh-sungguh terlebih dahulu menunjukkan rasa hormat kepada Engkau, menuruti jalan-Mu sehingga hidup kami berbahagia. Dan ketika hidup kami berbahagia, orang akan melihat dan mencari tahu bagaimana caranya hidup berbahagia seperti yang kami alami. Karena itu Tuhan berkati setiap kami, supaya setiap anak-anak kami, istri atau suami kami atau orang tua kami, mereka juga menghormati Allah. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.